Selamat pagi Romo Agis yang kami hormati, kakak-kakak pendamping, mungkin Bapak Ibu dari DPP juga di Probolinggo yang kami hormati, teman-teman dari Malang, ada Agus Yusteja, Hermanto, Celili, dan Genovia yang kami banggakan. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, Oh, Bekak Dalam. Selamat pagi. ya. Pertama-tama terima kasih sekali Romo Agis yang beberapa waktu lalu kami menghubungi untuk maksud tujuan ini memberikan respon yang sangat eh, an- sangat membuat kami juga bergembira, memberi respon yang sangat baik untuk acara namanya kami beri nama Amazing Journey. Untuk itu kita akan mengawali apa itu Amazing Journey dan sebagainya. Akan saya doa dulu bersama-sama. Mari Bapak Romo, Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini kami dapat berjumpa dengan Romo, juga Bapak Ibu, kakak-kakak dari Probolinggo dan juga tim dari Malang melalui alat yang telah Engkau sediakan, melalui orang-orang yang telah menyediakan dengan teknologi yang baru ini. Bapak, berkati perjumpaan kami, berkati alat-alat kami sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang harus kami lakukan dalam acara ini dengan baik demi kemuliaan-Mu, demi perkembangan iman anak-anak kami, dan terutama juga demi keselamatan kami bersama. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk teman-teman kami yang tergabung nantinya dalam seluruh acara ini, agar dimanapun mereka berada juga tetap sehati sejiwa dengan kami untuk satu tujuan yang sama, memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi semuanya Romo dan teman-teman. Pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya dari Malang, sering disebut Pak Rudi, dari lokasi Paroki Tidar, dulu pernah bersama Romo Agis. Ini di sini mewakili eh, komandan kami, Kak Olivia, yang sebenarnya saat ini mau hadir, tapi pas nanti nyusul ada acara di Paroki Pagas. Kemudian teman kami, Pak Yusteja dari Paroki Blimbing, terus Pak Hermanto ini dari Paroki Kayu Tangan, di Paroki Kayu Tangan dekat daerah Pertamina sana. Kemudian Ibu Lili juga dari Paroki Kayu Tangan dan Kak Novia dari Paroki Blimbing. Tim kami ada banyak dari berbagai paroki gabungan untuk menyelenggarakan acara ini yang kami beri nama Amazing Journey 2025 dalam rangka ini tahun jubileum. Karena tahun jubileum ini untuk anak-anak belum banyak yang tersentuh. Nah, pada awal tahun lalu ada ide untuk mengadakan ini menjadi satu safari. Safari kami dari beberapa hub itu dari persekutuan doa, tapi ada yang divisi anak begitu. Kemudian dari Bina Iman Kayu Tangan, Bina Iman Paroki mana-mana, kami beberapa tim bergabung membentuk tim dan kemudian mewujudkan impian ini. Yang pertama dulu kita di Februari di Paroki Ludalem. Kami prinsipnya dari Malang menghimpun anak-anak yang apa bersedia, orang tuanya bersedia, kami ajak untuk berkunjung ke suatu paroki atau dekenat. Paroki atau dekenat. Yang pertama dulu di Lodalem, kemudian yang kedua itu kita mengadakan Pagas, ya, Pagas, Pagas. Pagas, di Paroki Pagas, ya, di Paroki Pagas. Terus yang ketiga kita pas liburan kemarin agak besar-besaran Bible di Camp. di Tidar dengan Bible Camp menginap sekitar berapa anak kemarin ya, ya?
200. 200 anak itu 240 ya, 240 anak. karena Ya. kita batasi karena kapasitasnya yang terbatas sehingga jumlahnya juga kita batasi. Kalau enggak bisa daftarnya lebih banyak lagi, kita pinjam kompleks PHK. biara BHK Tidar gitu, ada kayak camping ground dan sebagainya yang luas. Kemudian yang keempat kemarin kami sama-sama naik bis, 2 bis ke Deknat Bangkalan. Madura. Deknat Madura, kita di Bangkalan yang tengah-tengah, dari Sumeneb, dari Pamekasan, dari Malang, sama-sama ambil tengahnya di Bangkalan. Nah, kemudian yang kelima ini kita merancang ke daerah Regio Timur, Romo, dan kami memilih terpilih di Paroki Probolinggo, yang kami anggap mungkin juga kami dari Malang nggak terlalu jauh. Nanti seandainya Deknat terdekat Keraksaan, terus kalau Probolinggo itu sama Situ Bondo ya mungkin ya. Mungkin yang bisa terjangkau, mungkin kalau bisa kita jawil, ada perwakilannya sehingga bisa ikut juga acara ini. Nah, kemasannya seperti yang kami lakukan, berbagai acara untuk anak-anak, terutama mengupas kitab suci, kemudian melalui game dan sebagainya. Kami ada Romo pendamping, Romo Radik yang selalu bersama kami. Itu secara sekilas gambaran mengenai apa yang kita namakan Amazing Journey ini, perjalanan yang apa ya, menyenangkan atau menakjubkan begitu maksudnya untuk anak-anak. Kemudian mengenai teknis yang kami lakukan, kita secara prinsip untuk langsung ke masalah dana tidak membebankan sepenuhnya ke yang ketempatan. Kita membentuk panitia gabungan, ya nanti ada ketuanya, ada bendaharanya, ada seksi konsumsi dan sebagainya. Gabungan dari yang ketempatan dengan yang kita tim dari Malang. Untuk dana itu kita mandiri. Jadi dari peserta, misalnya contoh yang terakhir saja kemarin, itu untuk peserta ditarik untuk konsumsi 25.000 begitu. Sehingga begitu daftar ya harus sekalian transfer biaya pendaftaran ke panitia yang terbentuk. Panitia ini gabungan. Kemudian yang jauh misalnya dari Malang ke Bangkalan itu urusan transportasi sudah beda. Ini urusan Malang, entah nanti itu apakah cari donatur atau pakai juga urunan, dan kemarin juga swadaya swadaya per orang tua atau per anak, dan itu ternyata bisa begitu, sehingga kita mulai mandiri, ternyata ya mampu lah gitu, anak-anak orang tua itu mampu begitu, dan tertarik dan ikut, dan sampai bisnya juga penuh. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Hanya untuk yang ketempatan itu memang kami sangat membutuhkan untuk bantuan nanti bagaimana lokasinya, terus personilnya itu yang lebih tahu dan sebagainya. Mungkin kalau dibutuhkan nanti kami juga beberapa anggota tim yang bisa survei ke sana, survei ke Probolinggo terutama untuk Hermanto, seksi game dan sebagainya ini, untuk bagaimana nanti lokasi kegiatannya di sebelah mana, acara misalnya kalau butuh panggung di sebelah mana, kalau game-game outdoor di sebelah mana. Nah, itu kadang kami memang butuh survei kalau belum tahu persis begitu. Nah, rencananya itu yang sudah kami sepakati karena lebih banyak yang bisa dan sebagainya, tanggal 12 Oktober 2025 ini. Terus saya agak mundur sedikit lagi mengenai Amazing Journey ini, kegiatan petualangan seru untuk anak yang dirancang menggabungkan eksplorasi pembelajaran, terutama kitab suci, kerjasama, serta nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. Dalam kegiatan ini anak-anak akan melakukan perjalanan yang menyenangkan ke berbagai lokasi menarik sambil menjalani tantangan dan misi yang diberikan melalui permainan, melalui perjumpaan dengan
teman-teman ternyata mengalami, oh di sana ternyata punya teman yang banyak. Kemudian menanamkan rasa persahabatan, mengajak anak-anak bersahabat dengan orang lain, orang baru, memperluas circle yang positif dalam kehidupan beriman. Ini titipan dari komandan kami. Memberikan wawasan kekayaan gereja Katolik, mengajak anak-anak untuk mengenal kekayaan gereja setempat. Kemudian mengajak untuk mendalami Alkitab melalui kegiatan dramatisasi Alkitab. Jadi nanti biasanya ada kegiatan pokoknya, salah satunya dramatisasi. Nah ini nanti pelaksananya kalau yang kemarin itu dari setempat. Nah nanti kita sepakati juga bersama. Kemudian pengembangan kreativitas, memfasilitasi anak-anak berpikir kreatif, menyelesaikan misi yang diberikan di tempat tersebut. Rangkaian kegiatan berupa persiapan anak-anak akan menerima peta dan petunjuk yang memandu mereka menuju lokasi-lokasi yang menarik. Itu kegiatannya. Eksplorasi berupa setiap kelompok akan mengunjungi tempat-tempat yang telah ditentukan seperti Gua Maria, gereja di mana mereka akan menyelesaikan tugas. Kemudian tantangan di setiap lokasi anak-anak menghadapi berbagai tantangan melalui permainan, aktivitas kreatif, dan refleksi setelah perjalanan. Hasil yang diharapkan ada persahabatan yang positif dalam mengembangkan iman Katolik, semakin memahami kisah yang ada di Alkitab, semakin mencintai gereja Katolik dan menyadari kekayaan yang ada, semakin tertarik untuk menumbuhkan iman. Ini titipan dari Olivia mengenai apa itu Amazing Journey, misi, tujuannya, dan sebagainya. Dan kemudian hal teknis sudah saya sampaikan tadi di depan. Seperti itu dari saya. Sementara itu mungkin ada tambahan dari teman-teman dulu. Kak Yus, Kak Hermanto, Kak Lili, Kak Novia, Eh, Devi. Selamat siang. Mungkin ini ada tambahan dari Olivia. Oh Itu ya, yang untuk dalam acara ini sih, acaranya yang biasanya itu yang pertama diawali dengan misa, itu wajib ada. Yang kedua ada Bible story atau drama. Yang ketiga games sama pujian juga. Nah, mungkin yang dari Bible story itu mungkin apakah bisa meminta bantuan dari pihak Probolinggo? oh ya, ya itu nanti. Ya, itu Nah, sih. Dan ya, untuk temanya yang kali ini itu tema petualangan 10 sahabat mencari kesembuhan. petualangan 10 Iya, sahabat mencari kesembuhan. iya, Yang 10 orang kusta itu berarti atau iya, iya benar 10 orang kusta Pak oh, Rudi benar. 10 orang berpenyakit kulit kalau yang sekarang sepertinya judulnya. Iya, iya benar. Hmm. Sementara itu sih. Ya, terima kasih. Ya, terima Kak kasih. Hermanto ada tambahan. Kak, siapa lagi? Kak Yus. Untuk games Oh ya, mengikut nanti aja sambil jalan. oh ya baik. Eh, Tinggal cuman begini, mengingat yang kemarin di Bangkalan kita waktunya agak mepet, apakah di tanggal 12 nanti minta tolong dikoordinasi teman-teman Probolinggo, apakah ada agenda yang agak merepotkan kita atau seperti apa nanti bisa dibantu koordinasi. Maksudnya untuk merepotkan itu apa itu? Ini, jadi ceritanya kemarin itu kan kita waktu di Bangkalan itu kan ada pas Agustusan. Jadi Agustus ini kan oh maksudnya banyak hambatan, sekali hambatan di jalan dan hambatan. sebagainya. Oh, Jadi kayak misalkan Kayak ke susu nih, kayak ke susu akhirnya. ya, jadi Takut akhirnya kena macet. kita biasanya beracara itu kan kurang lebih selesainya jam 1 Romo. Tapi ya. karena kemarin di Madura itu kita harus segera keluar dari Madura karena jalannya banyak ditutup karena ada gerak jalan. Datangnya kita sudah agak terlambat karena butuh waktu perjalanan dari Malang. Terus kita bawa bis, perjalanannya agak muter-muter, Ya, ya. kepotong waktu. Akhirnya kita cuma punya waktu 2 jam. Yang mestinya kita pakai waktu 4 jam. Ya. Baik, jadi gini, Oke. kami akan berkoordinasi biasanya karena ini nanti bukan hanya dari bidang pewartaan yang akan menyiapkan, tapi
kami menggunakan Dewan Paroki sebagai tuan rumah ya, maka nanti kami juga akan berkoordinasi biasanya dengan DKPU atau dengan Pemkot untuk menanyakan acara apa. Biasanya kalau kami akan mengadakan acara-acara besar, kami berkoordinasi dengan Pemkot untuk mencari informasi. Dan sedapat mungkin, secepat mungkin, sesegera mungkin kami akan informasikan ke Pak Rudi. Misalnya tanggal 12 mungkin ada acara apa, terus jalan mana yang ditutup, terus bagaimana solusinya. Nanti segera saya beritahukan ke Pak Rudi begitu, supaya nanti efektif juga pertemuan kita. Oke, terima kasih Romo. Nah, itu kalau dari teman-teman belum ada tambahan lagi, mungkin Saya ada tambahan, Pak. gimana ya untuk brainstorming dulu, silakan. Iya, kalau dari pengalaman yang lalu-lalu, dari paroki yang tuan rumah, itu yang kami butuhkan dibantu itu biasanya pengadaan panggung, tempat misalnya kalau memang perlu tenda dan lain-lain, dan biasanya itu konsumsi. Jadi untuk vendor konsumsi itu biasanya kami ambil dari paroki setempat. Apakah kalau yang di Lodalem itu dimasakkan sama salah satu apa ya? Salah satu tim lah di gereja. Terus misalnya kalau yang di Pagas itu juga konsumsi itu di handle dari situ, nanti untuk biayanya kami bayar gitu. Jadi kami bayar sesuai budget yang diberikan. Nah, itu kalau memang sudah ada. Halo? Terputus. Ini sepertinya sih jalan jadi sinyalnya hilang-hilang kena angin. Ya, itu tambahan mengenai nanti gambaran kira-kira jadi konsumsi biasanya yang menangani, istilahnya yang menangani itu dari setempat. Yang menangani setempat masalah biaya itu nanti dari panitia kita, sehingga untuk pelaksanaannya saja sama pengadaan. Nah, kalau pengadaan panggung nanti saya juga belum tahu persisnya bagaimana kemarin pengalamannya. Cuma, Pesannya oh, juga iya. dari Kak Olivia, untuk paroki yang ketempatan seandainya memang dari biaya itu keberatan, silahkan bilang nanti biaya itu dihandle dari panitia. Jadi nanti panitia yang cari dana gitu Romo. Kalau memang ini cuman nanti vendornya yang mungkin langganannya dari paroki atau gimana yang biasa pakai dari paroki itu biasanya kita seperti itu. Baik, untuk sementara waktu bisa kami terima apa yang tadi diharapkan dari panitia pusat. Kami bulan September ini, kami Senin besok itu ada rapat Dewan Paroki Harian. Ini akan saya bawa hasil dari pertemuan kita, terus sesegera mungkin kami akan sampaikan ke Pak Rudi. Yang jelas masalah tempat kami siap, masalah panggung kami siap, masalah tenda kami juga siap kalau seandainya dibutuhkan. Terus kemudian masalah konsumsi, kami biasanya sebagai tuan rumah untuk mengadakan acara-acara kebersamaan seperti ini kami juga siap. Nah, hanya bagaimana nanti kita membuat budget atau RAB-nya untuk kegiatan ini. Begitu. Nanti gini, kalau sudah rapat DPH dan rencananya kami akan menggunakan gedung Widya Harja itu milik paroki tapi memang disewakan untuk umum, itu gambarannya itu seperti bangunan gereja, ada balkon, ada panti imam. Ya, panti imam bisa digunakan sebagai panggung tinggi, menampung kira-kira 500 ya. GWH gede. 500 orang masuk. Terus untuk yang kecil kira-kira ya 100 orang yang kecil. Jadi kalau
Ini rencana memang mau menggunakan kecil dan besar, nggak apa-apa, nanti tinggal koordinasi. Ketika ini sudah fix, kita bisa kumpul lagi, saya akan sampaikan foto-fotonya. Jadi nggak usah survei ke sini, kasihan. Tapi kalau memang mau jalan-jalan ya monggo. Mau mampir Sumber Hidup ya monggo, bayar dewe tapi. Jalan-jalan gini ngopi bareng, lama nggak ngopi bareng. Ya itu Pak Rudi. Sumber Hidup makan es Romo. Nah terus kalau di GWH baiknya juga itu, kalau kita bicara atau ngaitkan kitab suci dengan Laudato Si itu ada, kami ada program kebun anggur, terus kemudian tanaman hidroponik, itu anak-anak bisa belajar di sana ya enggak apa-apa. Kalau seandainya mau, gitu. Iya. Ya, terima kasih Romo untuk semua yang sudah Romo begitu terbuka untuk kita semua untuk acara ini. Berarti kan sudah fix ya Romo, dalam arti oke, tinggal nanti teknisnya. Apakah langkah berikutnya kami boleh semacam membentuk grup dari tim kakak-kakak di Probolinggo dengan kami, grup WA. Nah, itu nanti kita akan membentuk misalnya seksi konsumsi, terus di sana itu seksi apa ya, kayak registrasinya itu siap gimana teknisnya, karena nanti ada bagian registrasi mungkin pakai Google Form terpusat satu pintu, Ya, kemudian pembayaran juga terpusat satu pintu, nanti biaya butuh gimana-gimana, kita akan rapat-rapat secara intensif berikutnya dari panitia ini Romo, sehingga ya. mungkin pas Romo sibuk dan sebagainya, kami panitia juga rapat untuk perseksi atau bagian game dan sebagainya, begitu Romo. Baik. Nanti kami ke Kak siapa ya? Dulu Pak Pandu, sekarang Kak siapa? Sekarang Budita, mana Budita ya? Iya. Ini. Sehingga kami pegang satu nomor, terus nanti biar di-add siapa yang di sana diajak semua begitu, yang diajak dari tim itu. Ya, baik. Oke. Ini Jadi nanti kami izin ke Romo untuk membentuk grup nomornya ya. Bapak ya. Budita saya beri nomornya Bapak ya. Iya, ya Romo, ya. Oke, ya wes. Oke. Ya, Oh, sudah beres. Oke. Nanti biar kita segera membentuk grup panitia. Kalau sudah terbentuk, ya kami sewaktu-waktu nanti konsultasi ke Romo melalui Budita atau gimana. Kami mau begini-begini dan sebagainya. Hal yang perlu dikomunikasikan ke paroki sudah ada perwakilan dari sana. Itu Romo ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Ini jadi pertemuan awal ini kita intinya sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Romo dan teman-teman kakak-kakak di Probolinggo menyambut ini dengan sangat bagus. Kami terima kasih sekali. Semoga nanti acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita teknisnya akan kita kembangkan berikutnya mengenai bahkan mungkin rundown-nya dan sebagainya kita susun bersama tempatnya dan lokasinya. Maaf, boleh saya tanya, ketika saya diberi gambaran waktu di Bangkalan itu ada misa ya? Iya, diawali misa, Romo. Diawali misa, oh baik, bisa. Tidak apa-apa, kalau memang harus diawali misa. Karena hari Minggu terutama juga. Ya, oke, baik, tidak apa-apa. Nanti biar kami siapkan gitu. Iya. Oke. Ya itu Romo mau menyambung itu misalnya itu misalnya memang misa khusus anak-anak. Cuman kan biasanya beberapa ada orang tua yang ikut mengantarkan anak atau ikut misa juga gitu. Ya, oke, baik. Habis misa biasanya langsung pujian, habis pujian Bible story dulu baru games. Kita ke games baru makan siang. Gitu sih. Baik. Romo mau tanya, kalau gedung itu sama gerejanya jauh, tak Romo? Gedung yang Kalau dari petanya deket sih, tapi kalau dari kenyataannya agak jauh. Oh ya. Ya, kalau nanti misal sekaligus di gedung itu. Hanya di sekitar gedung itu kalau kita butuh order, apakah ada kayak juga halamannya atau bagaimana, Romo? Halaman ada, lumayan lah luas. Iya. Bisa parkir di dalam. Ya, untuk halaman misalnya butuh nanti permainan outdoor dan sebagainya dari Kan nggak divisi harus sekolah kan ya,
Soalnya kalau di Bangkalan kan menggunakan sekolah. Ya, Nggak harus kan ya? udah Ya, harus malah sebenarnya pengen di gereja, Romo. di Oh, kalau gereja di paroki. gereja sempit. Oh Sempit. ya, Oh, oh ya. tapi kok itu bangunannya sudah Kayak gereja ya, Romo. iya. Ya. Panti imamnya juga tinggi. Oh ya, Tinggal butuh IMB aja sudah jadi paroki baru itu. ya, ya Romo. Iya. Terus mengenai kalau jawil-jawil ke paroki terdekat itu gimana, Romo? Bisa, saya kebetulan ketua dekenat. Oh ya, siap. Nanti saya hubungi Situbondo sama Keraksaan. Itu Iya. dekenat Pantura. Iya, nanti dari sana biar juga hanya mengirim Sangat anak, boleh. bisa mengirim anak begitu. Anaknya, entah Ya. perwakilan berapa Anak-anak semampunya. boe ya. Misi Romo, mohon izin. Ya, Untuk sekami di Dekenat Pantura, ya. misalkan dari Probolinggo, Situbondo, Keraksaan itu kira-kira jumlah anaknya berapa, Romo ya? Jadi gini, kalau biasanya kita yang untuk acara Amazing Journey ini mulai kelas 1 sampai umur 15. Nah, itu kira-kira kalau dari Probolinggo sendiri, Dekenat Pantura, kira-kira jumlah anaknya berapa, Romo ya? Kami belum pernah mendata, tetapi kalau dari Probolinggo, kami sudah ada data. Kalau ingin akurat, nanti akan saya kirim ke Pak Rudi. Tapi sebagai gambaran saja, Bina Iman anak kami itu yang untuk mengikuti mingguannya itu usia 1 sampai 9 tahun, karena yang sudah komuni itu ikut misa atau PPA. Jadi kalau usia 1 sampai 9 tahun saja itu 131 anak. Wow. 20 lingkungan. 3 stasiunnya belum saya hitung. Itu berdasarkan data biduk. Dan rata-rata kalau seandainya Bina Iman itu setiap minggu kami kan bersamaan dengan misa, untuk pertama kali kami coba bersamaan dengan misa itu 32 anak yang ada, 30-an lah. Jadi kalau mungkin nanti 31. Kalau UMK-nya termasuk remaja itu 13 sampai 35, tapi kalau yang SMP itu kemungkinan sekitar 200-an. Karena di sini juga ada sekolah dan asrama. sampai SMP itu 200-an orang, Romo ya? Ya, Langsung karo, Pak. banyak. Berarti kan kalau misalkan yang sekaminya kan kalau misalkan dari usia 7, 8, 9 itu sampai berapa, Romo? Kalau 50? 7, 8, 9 itu sekitar 90-an. Tapi kalau ditambah mulai 1 sampai 9, usia 1 tahun sampai 9 itu 131. Enggak, gini. Soalnya bukan kita enggak mau ngajak yang kecil-kecil, cuman kalau kemarin akan Nggak apa-apa kok, gamesnya yang kecil biasanya jadi susah nanti ya. ada bikin ini craft Ada craft, biasanya sama yang 1 sampai Ini Pak 6 Herman, tahun itu craft. kalau nanti minta data yang akurat, saya siap. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Rudi, lewat Pak Rudi. Oh, saya cuma cari 7 gambaran sampai aja. 9. Saya cari gambaran. Gak usah itu nanti di formulirnya, soalnya nanti harus mengisi umur juga kok. Jadi memang biar datanya hanya untuk anak yang datang aja, yang bisa bergabung di acara di hari itu aja gitu. Jadi enggak perlu datanya semua anaknya Romo. Baik, kalau Cuma cari gambaran aja maksud sih, Romo. saya yang diutamakan adalah usia 7 sampai SMP itu ya. 15. Ya 15 ya, 7 sampai 15 ya. Ya, Soalnya sampai kelas 3 lah. Saya harus mengumumkan ke umat. Iya, Romo. Romo, tapi ini kayaknya anak-anak ngomong nanti gini, nanti kita akan meetingkan lagi apakah yang di bawah 7 Boleh.
boleh ikut atau bisa ikut seperti yang di Bangkalan kemarin. Nanti kita info lebih lanjut, Romo. Sepertinya sih kayaknya sekarang bisa karena Bisa. sudah Kalau yang ketepatan bisa, kalau yang dari Malang Nah, itu kita karena kita mengingat harus transport dan berpisah oh, rada lama, jadi kita anak memang batasi yang umur 7. Tapi kalau yang ketempatan. di tuan rumah kan mungkin mamanya juga bisa ikut nganter, itu nggak apa-apa di bawah. Yang di Probolinggo dibuka untuk semua usia nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi begini, eh, nanti teknisnya setelah terbentuk panitia akan terbentuk divisi registrasi, kita membuat Google Formulir dan flyer. Di flyer itu nanti ada penjelasan mengenai kelas berapa saja yang bisa daftar, terus nanti kontribusi berapa, jam berapa, dan sebagainya, begitu teknisnya. Jadi nanti akan dapat gambaran jumlah berapa setelah. Biasanya Hamin berapa ya kita dapat fix ya, Kak Novia, Kak Lili? Kita batasi sampai Hamin berapa? Biasanya Kan sih sampai iya. penuh, Sampai penuh. Mungkin sampai yang dari penuh. Kecuali yang Mungkin yang Malang dari ya Malang dibatasi ini ya. loh, yang dari Malang kita akan batasi mungkin Hamin Hamin 6 ya atau Hamin 7 biasanya karena kita Ah. harus pesan Yang transportasi. ketempatan Kalau pun dari harus dibatasi karena iya, konsumsinya kalau nggak yang bisa dari dadaan. Probolinggo itu biasanya Hamin 5 ya atau Hamin 4 lah paling enggak. Ya, ya begitu Karena kan gambarannya kita harus begitu. Ya, ya ya datanya. jadi nanti berdasarkan pendaftaran yang ada sehingga kita punya data peserta. Nanti dari nama-nama pun kami buat name tag untuk anak-anak dipasang di dada sehingga waktu pendaftaran dan sebagainya anak semua terdata dengan lengkap, terkoordinir oleh kakak-kakak berapa butuhnya pendamping. Nanti dari anak-anak itu akan kita kelompokkan per 10 anak atau berapa per kelompok itu ada pendamping-pendampingnya jika butuh nanti game dan sebagainya seperti itu. Sehingga nanti dari Probolinggo kita butuh berapa kakak pendamping. Yang dari Malang ada sekian. Nanti seperti itu kita koordinasinya. Gitu. Jadi saya kira untuk gambaran awal kami sangat berterima kasih sekali sudah diterima dengan begitu lapang dada, lapang tangan, lapang lapang jidat, lapang lapang semuanya. Eh, Semoga kita semua juga dilapangkan rezekinya. amin. Salam dari Butris nih Rama, Butris mau ngomong. Loh, Pak ditutup. Selamat siang Romo, mohon maaf saya tadi terlambat karena masih belum nyampe rumah. Ya, terima kasih sudah bisa mengikuti. Saya sudah menangkap nanti yang bakal kita laksanakan untuk Amazing Journey. Terima kasih itu aja Pak Rudi. Salam kenal untuk semuanya. Oke. Ya, seperti itu dari saya mungkin kayak habis. Dan mungkin ada brainstorming dari teman-teman atau dari teman Probolinggo. Nanti saya nunggu nomornya Kak Dita. Nanti kita chatting berdua. Membentuk grup. Nanti tim registrasi bentuk ya. Lili ya. Bentuk grup WA ya. Nanti kita Oke, add Kak siap. Dita dan Probolinggo kita add. Oke. Ya, seperti itu. Mungkin kalau ada makan minum, monggo silahkan disambi. Ini Romo nggak nyediakan hidangan tuh. Waduh ya apa ini? Hidang nggak ngasih konsumsi. Virtual. Untuk audio di Probolinggo aman sekali ya Romo ya? Belum bersuara ya. Tes gimana? Probolinggo, situasi politik Probolinggo saat jauh ini. Dari informasi Pak Prabowo kemarin telepon saya, itu aman. Oke. Aman kok. Untuk dari sisi politik oke, terus dari sisi agama kondusif,
dari sisi ras, suku itu juga kondusif. Ya, ya, baik Romo. Terima kasih informasinya. Semoga nanti ini segera Demo mereda juga dan tidak ada semakin di membaik. sini. Demo tidak ada. Di Malang kan demo. Itu perlu banyak dididik itu. Ya, ini kami sedang berusaha untuk mendidik bibit-bibitnya anak-anak ini biar dimulai dari Amazing Journey. Kalau anak-anak kita dijamin aman, Romo. Baik itu. Baik Ya, teman-teman, kami terima kasih ya dipercaya dan kami akan juga mempersiapkan sebaik mungkin karena teman-teman dari Malang juga dengan jarak yang meskipun ada tol pasti juga lelah. Kami besok kami rapat di DBA, kami akan bicarakan sebaik mungkin dan berupaya untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi saudara-saudara dari Malang. Terima kasih sudah dipercaya untuk Iya. acara. Ya, Si Romo. terima kasih Romo. Kalau Terima kasih, begitu, Romo. kalau tidak ada nanti segera kita langkah pertama membentuk grup WA untuk koordinasi. Terus hari ini sekali lagi saya berterima kasih dan mohon maaf kalau sudah merepotkan menyita waktu kakak-kakak semua Romo. Kita akan mengakhiri doa yang dipimpin oleh Butris, kemudian berkat dari Romo untuk kita dan acara yang kita rencanakan. Good. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu dari Paroki dari Malang, boleh bergabung bersama-sama dengan Probolinggo. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh menjalin kerjasama untuk lebih meningkatkan persahabatan dan keimanan kami, untuk kami dapat juga menggandeng anak-anak kami semua untuk menanamkan iman yang semakin dalam kepada mereka, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus gereja yang akan mempunyai kepribadian yang tangguh. Tuhan, kiranya Kau berkati semua hasil pembicaraan kami pada pagi hingga siang hari ini. Kiranya semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan kami semua boleh Kau pakai untuk dapat mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini, dan kami boleh senantiasa membawa damai dan sukacita bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepadamu dan kini kami mohon berkat lewat Romo Agis. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati niat baik saudari-saudara, pelayanan dan pengorbanan saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima Romo kasih, dan Romo. kakak-kakak semua Terima dan Terima kasih Romo. Terima kasih Wow. semuanya. Romo. Terima kasih dalam. Terima kasih semua. Terus ya. Makasih Ko, Devi, Putri, makasih. Ya. Terima Terima kasih. Ya.